Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mohon maaf nanti kalau ada sedikit kurang nyaman ya, karena pendengarannya yang terdengar, karena agak batuk sedikit. Baik, saya akan mulai dari yang pertama dulu. Terima kasih sebelumnya kepada Yang Mulia Bante Sunanda, kepada para biku yang ada di sini, para anggota sangga, para samaneri, para romo, romani, upasaka, upasika, dan sahabat yang terkasih dalam Dharma, sudah memberi kesempatan pada saya untuk sedikit memberi pengalaman. Sebenarnya ini saya dengan Bante Sunanda ada diskusi, saya suhu hanya sharing pengalaman saja. Bagaimana di India, dan saya yakin yang ada di sini, saya berserta Ki Ananda dan yang lainnya pernah ke India. Sebagian besar pernah ke India. Kalau belum, tadi yang seperti yang Romo Teddy katakan yang di Jayapura, mari kita bertekad untuk bisa bersama-sama ke sana. Nah, sebelum saya masuk ke dalam Indianya, berbicara tentang tekad, saya ada sedikit cerita. Nah, sudah sedikit cerita. Tahun 2015, ya, saya berangkat ke 2016 kalau nggak salah. Itu saya berada di Medan. Saya sendiri belum pernah ke India, tapi ada satu umat Buddha yang punya perpustakaan di Medan, ya, meminta suhu untuk membuat miniatur tempat-tempat suci, yaitu Bodh Gaya, Kursinara, Taman Rusa Isipatana, dan Lumbini. Nah, saat itu saya terima saja, baik saya buati miniaturnya. Tapi saya bingung, saya tidak pernah pergi ke sana, tapi bagaimana saya bisa membuat satu miniatur yang ada di India. Akhirnya saya search Google, saya lihat. Nah, sambil saya buat miniatur itu, saya buat dan saya bertekad. Semoga dengan keempat tempat miniatur ini terselesaikan, saya bisa untuk ke tempat aslinya. Saya mau tahu apakah yang saya buat itu persis nggak sama yang aslinya. Akhirnya tahun depan, tanpa ada kesepakatan apapun, tahun depan ada yang ngajak saya ke India. Dan itu pertama sekali saya menginjak kaki ke India. Saya membayangkan India itu seperti yang di film-film, ya, yang begitu kotanya begitu cantik dan sebagainya lah. Nah, ternyata pengalaman saya di India membuat saya menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Karena India punya nilai-nilai sejarah Buddhis yang luar biasa. Oke, ini adalah peta India. Ya, peta India di situ yang ada beberapa tempat, ya, tempat suci yang lebih ke arah utara, di dekat ada tulisan Nepal sana. Ya, jadi di situ ada Patna, ada Bodh Gaya, ada Nalanda, ada Rajgir, dan sebagainya. Nah, ini India adalah anak benua dari Asia. Kemudian pertama, sebelum saya masuk ke sini, dalam satu sutta di Mahaparinibbana Sutta itu disebutkan bahwa begini, Ananda, ada 4 tempat bagi seorang yang berbakti seharusnya pergi berziarah, menyatakan sujud dan perasaan hormat, di mana ke 4 tempat itu, Ananda, tempat di mana Sang Buddha dilahirkan, tempat di mana Sang Tathagata mencapai penerangan sempurna yang tiada taranya, tempat di mana Sang Tathagata memutar roda Dharma untuk pertama kalinya, tempat di mana Sang Tathagata mencapai Mahaparinibbana. Ananda, bila mereka yang dengan keyakinan yang kuat melakukan ziarah ke tempat-tempat itu, maka setelah mereka meninggal dunia, mereka akan terlahir kembali ke alam surga. Nah,
Itu di Mahaparinibbana Sutta. Kita lihat sekarang Lumbini. Ini Lumbini dalam bentuk sekarang. Lumbini ini bentuknya, bangunannya ini disebut dengan Wihara Mahadewi. Bentuknya itu segi empat. Di dalamnya terdapat reruntuhan. Jadi kalau Anda ke India, jangan berpikir bahwa bangunan-bangunan yang ada itu tempat peninggalan Buddha itu bagus dan sebagainya. Tapi bentuknya kebanyakan adalah reruntuhan atau sering kita lihat sebagai susunan bata-bata. Jadi di dalam ruangan ini banyak sekali reruntuhan. Nah, di bagian satu tempat yang ada pilarnya itu di bawahnya itu, di dalamnya ada diyakini oleh beberapa arkeolog bahwa di situ tempatnya pertama seorang Pangeran Siddhartha, Bodhisattva Siddhartha lahir. Nah, di situ di tempat ada di tempatnya. Nah, di sebelah bangunan ini ada satu kolam, ya. Ada satu kolam itu disebut kolam suci atau Puskarini. Ya. Nah, ini kolam ini banyak sekali orang-orang yang datang untuk mengambil airnya. Ya, saya tidak tahu untuk apa, tapi mereka mempercayai dengan keyakinan penuh mengambil airnya untuk sesuatu yang untuk mandi dan sebagainya. Nah, Lumbini ini terletak di Nepal. Jadi banyak orang di buku-buku sejarah atau buku-buku agama Buddha lahir di India. Sebenarnya Lumbini ada di negara Nepal. Ada di negara Nepal. Nah, kalau kita dari India ke Lumbini, dari perbatasan India masuk ke Lumbini, kita akan menemukan sesuatu yang berbeda. Ya. Dari pola hidupnya, walaupun tidak terlalu jauh, tapi dari orang-orangnya itu agak berbeda dengan orang-orang India. Jadi yang saya ingin berikan satu sharing di sini bukan tempatnya siapa yang bangun, tapi saya Banta Suhu hanya ingin mengatakan saya pernah beberapa kejadian, salah satu kejadian yang luar biasa di Lumbini ini pada saat tahun 2018 di bulan Juli, saya pergi di sana dengan umat-umat dari Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Sampai di situ, sampai di Lumbini, kita melakukan puja. Bulan Juli, Agustus, September itu musim hujan. Lagi musim hujan. Nah, di saat kita melakukan puja, kita mendaras parita, hujan terjadi. Hujan terjadi. Tapi bukan hujan yang deras, tapi hujan yang sangat halus sekali. Setelah kita selesai baca parita, hujannya berhenti. Ini sesuatu yang bagi saya pribadi ini sangat-sangat bermakna ke tempat ini. Ya. Yang kedua, Kapilawastu. Kapilawastu ini terletak di negara India. Ya, jadi kalau Anda, saya yakin semua tahu sejarahnya, Ratu Mahamaya dari Kapilawastu mau ke Dewa Gaha itu melewati Lumbini. Nah, ini Kapilawastu tempat kerajaan Buddha atau kerajaannya Pangeran Siddhartha, Kapilawastu ini yang dirajai oleh Raja Sudodana. Nah, Anda lihat Kapilawastu yang sekarang, kalau Anda membayangkan yang membayangkan kerajaan itu kan pasti ada istana dan sebagainya. Tapi yang Anda dapat hanya lihat reruntuhan-reruntuhan saja. Hanya seperti begini saja. Baik, nanti saya akan cerita lagi. Kita ke Bodh Gaya. Bodh Gaya adalah tempat di mana Buddha mencapai penerangan sempurna. Ini di depan ini ada Mem Temple, di dalamnya itu ada satu seperti Bhaktisala kecil. Nah, nanti ada gambarnya. Di belakangnya itu pohon Bodhi.
Di belakang bangunan ini ada pohon Bodhi yang diyakini di mana tempat duduknya Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna menghadap ke arah selatan. Nah, di tempat ini juga ada kompleks ini ada yang namanya Mahabodhi Tree yang tadi. Kedua adalah di mana tempat Buddha menghabiskan minggu kedua. Jadi kalau Anda pernah mendengar cerita Buddha, 7 minggu menghabiskan tempat di Bodh Gaya, di sekitar tempat ini ada 7 tempat yang dihabiskan oleh Buddha. Ya, ada Cakamana di mana hari ketiga, minggu ketiga Buddha berjalan. Ya, ada Ratanagraha di mana tempat Buddha menghabiskan minggu keempat. Ada Ajapala Nirodha Tri di mana tempat Buddha yang menghabiskan minggu kelimanya. Ada Mucalinda, kalau Anda pernah mendengar cerita Mucalinda, naga, kalau ada berapa yang bilang ular besar, ada naga itu memayungi Buddha di satu tempat dan menjadi kolam, itu kolam Mucalinda. Dan yang kelima, itu tempat yang ke-6 dan ada tempat di mana Buddha bertemu dengan Balika dan Tapusa, menjadi seorang upasaka pertama. Ini pohon bodinya. Nah, dulu pohon Bodhi ini tidak dikelilingi oleh tembok begini dulu. Kalau mungkin nanti Ki Andanda bisa jelaskan di tahun 1900 lebih itu belum dikelilingi, tapi sekarang sudah dikelilingi oleh faktor karena mungkin banyak orang yang masuk ke dalam untuk melakukan hal ritual dan sebagainya. Nah, sekarang kita mengadakan ritual di depannya dan ini di depan ini tempat di mana kita sering mengadakan ritual dan biasanya antri. Biasanya kalau pergi itu bulan-bulan high session, bulan 1, bulan 2, bulan 12, bulan 11 itu high session musim dinginnya India, itu antri. Ngantri untuk bisa kebaktian di depan pohon Bodhi. Nah, kalau di bulan Juli, Agustus itu nggak antri. Nah, saya sudah mengalami pergi ke sana baru membaca parita itu langsung hujan deras. Benar-benar hujan yang sangat deras sekali. Tapi sebanyak lebih kurang saya lupa ya 40 atau 30 lebih orang tidak ada satupun yang sakit. Tidak ada satupun yang sakit. Setelah itu tidak ada satupun yang sakit. Bayangkan kita dari Kursinara ke Bodh Gaya itu sampai Bodh Gaya itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi sampai Bodh Gaya, boleh tanya Pak Jumari nanti, itu jam 5 pagi kita sampai, masuk ke hotel, ya hanya lihat kamar hotel, jam 6 keluar makan, setelah keluar makan, jam 7 langsung ke Bodh Gaya. Artinya kita di mobil itu, di bus itu tidak sempat tidur dan sebagainya. Tapi semangat yang luar biasa dari teman-teman, kita puja di sana, akhirnya hujan deras, tapi tidak ada satupun yang sakit, kecuali saya. Saya dari Lumbini menuju ke Kursinara itu saya sakit. Saya sakit malaria. Sampai di Lumbini saya sakit malaria. Ya, itu benar-benar satu cobaan karena semua orang Papua yang pergi ke sana tidak ada bawa obat malaria. Bayangkan, saya sakit biasanya saya juga bawa, tapi teman-teman yang dari Papua tidak ada yang bawa obat malaria. Tetapi dengan mereka sampai ingin memulangkan saya secepatnya. Saya bilang tidak apa-apa. Carikan dokter, saya minum obat orang India, saya bisa selesaikan perjalanan ini. Akhirnya saya selesaikan perjalanan itu dengan teman-teman semua. Nah, di sini yang tadi yang bangunan tinggi besar yang di belakang Venti itu ada satu pintu, di dalam itu ada ruangan, di inilah ada rupang Buddha. Ya. Disinilah orang-orang yang masuk ke Bodh Gaya biasanya melakukan pendarasan parita. Dan saya sendiri pertama sekali masuk ke sini, ya ini secara pribadi itu masuk melewati pintunya, saya meneteskan air mata. Ya, merasa bahwa saya Suhu Bante tidak ada apa-apanya di depan masuk ke dalam ini. Benar-benar saya meneteskan air mata dan menangis sejadi-jadinya masuk ke tempat pertama yang keempat ini.
Ini tempat yang luar biasa. Tempatnya tidak besar, kecil. Orang berganti terus, ya. Ini apa namanya, melakukan puja. Dan ada satu cerita. Di tahun 2018, kalau Anda ingat itu ada kejadian bom di Bodh Gaya. Ada 3 bom. Ada 3 buah bom, satu taruh di pohon bodi, satu di dalam ini, satu di luar. Nah, hari itu saya dengan rombongan, Su dan rombongan, hari itu berada di Bodh Gaya. Hari itu berada di Bodh Gaya. Setelah pergi, besoknya pergi ke tempat ya, kalau saya dari Bodh Gaya itu ke Jetawana ya, ke Jetawana, ke Rajgir. Ya. Paginya terdengar berita bom di depan pintu gerbang meledak, 2 bom diketemukan di dalam. Di dalam. Jadi kita berada di situ sampai jam 2-an, berarti bomnya itu sudah ada di situ. Dan untung sekali masih bisa bicara di sini. Ya, jadi itu kejadian yang luar biasa bagi saya. Ini Taman Rusa isi Patana. Nah, ini ada satu stupa besar disebut dengan Damek Stupa. Anda lihat sendiri, begitu bangunannya itu hanya bentuk stupa saja dan reruntuhan saja. Dan di depan ini ada Gandakuti tempat Buddha tinggal. Ya. Jadi Damek Stupa ini tempat pemutaran roda dharma. Nah, kalau ke India, saya tidak tahu ya, kalau saya ke India itu setiap tahun berganti berganti aturan. Dulu ya, kalau Romo Jumari, Ci Erina masih ingat, kita masuk ke sana bawa terpal besar. Ya, akhirnya terpalnya itu ditebar, kita duduk di terpal. Tahun 2018 saya ke sana tidak boleh bawa terpal masuk lagi. Jadi kita duduk di rumputnya. Jadi peraturan itu memang di India itu silih berganti. Nah, ini Bukit Gijakuta ya. Nah, di Bukit Gijakuta ini diyakini ya, bahwa disinilah tempat Buddha membabarkan Saddhamma Pundarika ya, atau Sutra Teratai di sini. Di Gunung Gijakuta ini. Di Bukit Gijakuta, ada yang mengatakan Gunung Gijakuta, ada menyebut Bukit Gijakuta. Nah, Bukit Gijakuta ini perlu pendakian. Nah, saya ada satu cerita, ya, kebetulan Ko Teddy ada di sini, ya. Ko Teddy dengan mamanya itu, dengan istrinya dan dengan anaknya bersama-sama saya pergi ke India. Dan orang yang pertama sampai ke Gunung Gijakuta adalah mamanya Ko Teddy. Kita ketinggalan di belakang. Ya, Romo Teddy itu mamanya pertama sekali yang nyampe ke atas duluan. Itu kalau saya tidak salah umurnya 81 atau 80, kalau saya tidak salah dikoreksi ya nanti Romo Teddy. Nyampe duluan. Begitu juga tahun 2018 saya ke sana, ada seorang ibu-ibu yang umurnya 70 lebih, dia sampai duluan dibandingkan kita. Nah, yang ingin saya katakan bahwa tekad yang luar biasa, ya, seorang yang sudah umurnya cukup, kalau Teti bilang senior, ya, itu bisa sampai ke Bukit Gijakuta dengan luar biasa, dengan tekad yang luar biasa. Nah, di Bukit Gijakuta ini biasa kita mengadakan puja. Ini Wihara Weluwana, ya, wihara hutan bambu. Ya, tapi ada kolamnya hutan bambu. Jadi ini yang dipersembahkan oleh Raja Bibisara kepada Buddha. Tapi kalau kita lihat sekarang hanya bentuk kolam dan ditanami bambu-bambu baru. Ini Nalanda. Universitas Nalanda. Universitas Nalanda itu besar sekali. Bahkan konon diceritakan bahwa untuk membakar gudang makanannya butuh 3 bulan. Apinya baru padam. Sangat besar sekali. Ini universitas di mana banyak sekali cendekiawan-cendekiawan dan guru-guru besar ada di sana.
Dan di sini salah satunya adalah salah satu stupa Sariputra. Yang mulia Sariputra berasal dari Nalanda. Ya, dan beliau diyakini mencapai Mahaparinibbana ke Nalanda dan dibuat stupa yang mulia Sariputra. Ya, ini Wihara Jetawana, di mana tempat Buddha menghabiskan masa wasanya paling lama di sini. Menghabiskan masa wasanya paling lama di Jetawana. Jadi Wihara Jetawana itu kompleks ya. Dan di sini di foto ini, di gambar ini diyakini tempat di mana Gandakuti berada. Tempat di mana Buddha pernah tinggal di situ. Dan di Jetawana ini ada salah satu sutra yang pernah dibabarkan juga, yaitu Amitabha Sutra. Kalau orang-orang yang suka baca Nenching, Amitabha Sutra ada dibabarkan di Wihara Jetawana. Setelah dari Jetawana agak ke sana, saya tidak ada fotonya kebetulan. Di situ ada rumah Anathapindika dan Angulimala Cave, gua Angulimala. Ya. Berdekatan dengan Jetawana tidak jauh. Ini Kursinara, tempat di mana Buddha mencapai Mahaparinibbana. Nah, disinilah tempat di mana ya, orang-orang yang datang di sini dengan penuh keyakinan penuh pasti akan merasakan getaran-getarannya. Saya ada sedikit cerita. Ya. Kebetulan pergi ke tempat ini ada 2 orang yang bukan Buddhis ikut dalam tur kita. Satu bukan Buddhis, yang dua-dua bukan Buddhis ya pastinya. Ikut puja, ikut keliling, ikut pradaksina, ngikut dan masuk ke dalam, kita puja. Setelah puja saya keluar duduk di tangga. Di tangga kedua orang ini menemui saya. Kedua orang ini menemui saya, duduk dan berkata begini, Bante, saya tidak tahu ini tempat apa. Tadi Bante baru jelaskan di sini tempat Buddha mencapai Mahaparinibbana atau Buddha, menurut mereka itu Buddha meninggal dunia di situ. Tapi kenapa saya melangkah masuk ke dalam pintu, saya menangis sejadi-jadinya. Saya menangis sejadi-jadinya. Jadi 2 orang ini yang bukan Buddhis, yang tidak mengerti Buddhis sama sekali, masuk melangkah ke dalam gedung di dalam tempat ini, ya. Tiba-tiba mereka menangis seseduh-seduhnya, sesedih-sedihnya. Keluar tanya sama saya. Saya mau jawab apa? Saya juga tidak bisa jawab. Saya bilang, oh dulu ada karma masa lampau dengan Anda. Mereka tidak akan mengerti tentang hal-hal seperti itu. Ya. Tapi getarannya, bayangkan, umat yang lain masuk ke dalam getarannya itu luar biasa. Yang terjadi di dalam ruangan ini. Ada satu juga umat, ya sudah tahu, ya dia bilang, Bante, saya tidak bisa nangis, saya ini laki-laki, saya tidak mungkin nangis. Ternyata sampai dalam dia nangis paling keras. Ya, itu terjadi, itu ada terjadi seperti itu. Nah, jadi tempat ini luar biasa energi positifnya, energi yang membuat kita merasa berada di sini dan ada Buddha bersama kita. Walaupun Buddha sudah tidak ada, tapi getaran-getarannya masih sangat terasa. Terakhir ini Sujata Temple. Kalau Anda tahu Sujata, seorang dermawan, yang orang kaya di kampung, memberi persembahan kepada Buddha, kepada Pangeran Siddhartha sebelum Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Di sini diyakini tempat di mana Sujata memberikan persembahan terakhir bubur nasi bubur kambing, susu kambing katanya kalau sana bilang. Nama Indianya saya lupa. Nah, itu diberikan di sini. Oke? Ini beberapa tempat, ada banyak tempat lagi, tapi yang ini beberapa tempat yang ada di sini. Nah, di Bodh Gaya, saya ulang sedikit, di Bodh Gaya itu ada sungai yang namanya, kalau Anda tahu, Sungai Nerajana. Nah, sungai itu sekarang luas, tapi airnya sangat sedikit. Tapi kalau Anda baca literatur Buddha, mungkin Fenty pernah baca, ya, bahwa Buddha mangkoknya taruh di sungai itu, akhirnya mangkoknya itu melawan arah, akhirnya Raja Naga menampung mangkok itu. Saya berdiri saya sampai turun di jembatan itu, saya lihat sungainya
begitu alirannya begitu kecil, gimana ini dulu sekarang Raja Naganya tinggal gitu kan? Airnya sangat kecil, bentuk sungainya besar tapi airnya kecil. Ya. Nah, kalau kita ke India, sampai turun pesawat di New Delhi biasanya kita akan nginap dan biasanya kita akan terbang lagi menuju ke Saraswati, ya, menuju ke Taman Rusa Isi Pratana. Biasanya jalannya begitu. Ada juga yang dari Lumbini turun dan sebagainya. Tetapi di India itu kulturnya berbeda dengan kultur kita. Cara makannya juga berbeda dengan cara kita. Ya, makanannya berbeda dengan makan kita. Jadi kalau Anda mau ke India, paling tidak kalau memang tidak suka makanan kari-kari, harus bawa makanan yang dari Indonesia, itu yang pertama. Biasanya mereka bawa pop mie. Yang kedua, di India itu kasta sangat-sangat berpengaruh. Ya, sangat-sangat berpengaruh. Nah, ada kasta yang paling rendah, ya. Itu biasanya mereka menjadi gelandangan. Biasanya kita ke tempat-tempat suci, mereka itu mengejar-ngejar kita, ya, untuk meminta sedekah, dan biasanya para wanita itu mengendong anak kecil sebagai umpan agar kita mengasihi. Kita, ya, yang punya cepe, yang punya cinta kasih, pasti merasa sangat sedih sekali, kita akan kasih. Nah, berbahayanya kalau kita mulai memberi dia uang, satu orang, maka 10 orang yang di belakang akan mengejar Anda. Ya, ini yang berbahaya di India. Ya, karena mereka tidak peduli, ya, karena pernah kejadian yang saya bawa itu uang 1 gepok itu dirampok. Ya, bukan dirampok ya, dirampas sama mereka untuk bawa pergi. Itu kejadian. Yang ketiga, ya, di India itu makanannya itu memang tidak, kalau kita tidak cocok dengan makanan itu, atau saya bisa katakan makanan-makanan pinggir jalan, jangan coba sekali-sekali untuk yang tidak terbiasa untuk beli makanan di pinggir jalan. Karena cara pembuatannya, mungkin Romo Teddy tahu itu, kita pernah lihat cara pembuatannya langsung, ya, minumannya. Dari situ ada satu minuman namanya Masalati. Masalati itu minuman yang orang India ada. Biasa kita minum, tapi cara buatnya kalau di pinggir jalan ya luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, yang Bante ingin sampaikan di sini, bertekad untuk bersama-sama sekali saja dalam seumur hidup bisa ke India. Tekad dulu. Ya. Setelah Anda ke India, Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda. Suhu akan kasih contoh yang terakhir. Tahun 2018 terakhir saya pergi dengan orang Medan. Ada beberapa orang Medan yang tidak ngerti agama Buddha sama sekali. Tidak mengerti. Biasanya tung-tung cep. Pai, tung-tung cep, selesai. Dia tidak ngerti. Tidak ngerti itu suhunya siapa, Bante itu bagaimana, mereka tidak ngerti. Karena dibawa teman ke India. Nah, bayangkan, orang yang tidak tahu ke India, masuk sampai ke India, ke tempat-tempat suci tadi, pulang sampai Medan, pulang sampai tanah air Indonesia, berubah 180 derajat. Sekarang dia rajin ke wihara, bervegetarian setiap Ceit, Capgo, Cepek, Jisa, ya, sering berdana kegiatan-kegiatan untuk wihara, dan sering melakukan hal-hal yang luar biasa, dan benar-benar mau belajar Buddha Dharma. Bayangkan, ini sesuatu yang luar biasa, orang yang sama sekali tidak memahami apa itu Buddha, bahkan siapa Buddha dia juga tidak tahu. Tapi setelah pulang dari sana, dan yang saya sangat salut sekali, dia di sana menerima atau menyatakan untuk mencukur rambutnya habis, beraditana di Damek Stupa. Ini luar biasa sekali yang tempat saya di mana saya bawa teman-teman. Ya, jadi mari yang belum pernah pergi, kita beraditana, kita bertekad bersama-sama untuk bisa ke tempat suci para Buddha dengan tekad yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa. Saya yakin kita semua bisa
Terima kasih.